Selamat pagi anak. Selamat pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Siap semua? Siap Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, pertama kali kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, pertama kali Bapak mau makan dulu ya. Ya, Yolanda Siregar. Hadir Pak. Cornelius Siregar. Hadir Pak. Krishna Siregar. Angelita Siregar. Hadir Pak. Oke. Minggu yang lalu kita sudah di bab pertama ya. Sekarang kita di masuk bab kedua, yaitu pembelajaran kita itu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran kita, ada yang tahu arti Pancasila? Saya. Oke. Pilar ideologis negara Indonesia. Oke. Pancasila itu memiliki dua pengertian, yaitu berbatu yang 5 dan pelaksanaan Pancasila yang 5, yaitu dilarang melakukan kekerasan, 2 dilarang mencuri, 3 dilarang berjiwa ringkih, 4 dilarang berbohong, dan 5 dilarang mabuk. Istilah Pancasila ini pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh Bapak proklamator kita, itu Bapak Insinyur Soekarno-Hatta ya, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Oke. Menurut MPR nomor 3 garing 2000 tentang sumber hukum nasional tentang undang-undang menyatakan bahwa Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara ya. Fungsi dan peran Pancasila yaitu: 1. Sebagai jiwa bangsa negara. Sebagai fungsi Pancasila. Sila ada 8 ya, 8. Yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa. Yang kedua itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat sebagai perjanjian luhur. Yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam sebagai salah satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai asas kehidupan bangsa.
sah. Yang ke-8 sebagai moral pembangunan. Oke. Yang kedua itu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dibagi menjadi dua, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama itu sebagai dasar negara. Dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 di alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945 yang berbunyi, rumusan Pancasila terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang tahun 1945 secara yuridis konstitusional yang sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, masyarakat dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita mengetahui Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai dasar negara. Dasar negara yang sering disebut juga dengan ideologi negara. Ideologi negara terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos, yang berarti ide, konsep, gagasan dan cita-cita. Sedangkan logos artinya pengetahuan. Jadi jika digabungkan kata idea dan logos telah menjadi sebagai ideologi, artinya keyakinan, ya kan? Yang berarti idea. Pengertiannya cita-cita, keyakinan. Dan kepercayaan yang dijunjung tinggi. Oke. Pancasila juga disebut dengan pandangan hidup. Dan disebut dengan way of life atau pegangan hidup. Ya. Atau sebagai pedoman hidup dan pandangan dunia atau petunjuk hidup. Yang ketiga itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Ciri-ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu: 1. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, mengandung makna pendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga tidak terpecah belah. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan perseratan perwakilan, mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan